Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Hania. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi mata kuliah kita, yaitu Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Terkait dengan materi kita kali ini yaitu tentang penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat desa atas dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa tidak digunakan sesuai dengan RAB atau adanya korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa seperti itu. Nah, tentu akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kita yang timbul jika kita melihat fenomena seperti itu. Kita sebagai masyarakat nih harus melakukan apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan hal tersebut. Sebelumnya kita harus tahu nih, tindakan penyalahgunaan anggaran dana desa oleh perangkat desa merupakan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang perangkat desa dan merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Hal ini dapat menimbulkan sanksi administrasi baik secara tertulis maupun secara lisan. Selain dari sanksi administrasi tersebut, perangkat desa yang melakukan tindakan yaitu penyalahgunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan RAB juga dapat diberhentikan, entah itu sementara maupun permanen. Nah, selain diberikan sanksi administratif atau melanggar sanksi administratif, perangkat desa juga dalam hal ini telah melanggar tindak pidana, yaitu tentang tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut. Nah, teman-teman dapat melihat di atas nih ya tentang bunyi pasalnya. Nah, kalau sudah, kita akan beranjak pada cara melaporkan korupsi tentang anggaran dana desa itu. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita dapat menindaklanjuti hal ini? Agar kita dapat melaporkannya lah. Yang pertama yaitu pengumpulan bukti korupsi, sekurang-kurangnya dua bukti yang harus dikumpulkan. Nah, kalau satu apakah boleh? Tentu itu akan melemahkan pelaporan yang ingin kita ajukan. Jadi dalam kasus atau dalam setiap kasus minimal harus ada 2 bukti. Kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas, lebih tepat menggunakan organisasi kemasyarakatan. Nah, jadi untuk memperkuat bukti-bukti tersebut, kita juga dapat menggunakan organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Ketiga yaitu melampirkan seluruh tanda tangan yang tergabung dalam pengaduan korupsi. Maksudnya yaitu masyarakat-masyarakat yang setuju untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut, yang ingin menyelesaikan tentang perkara tersebut, kita dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanda tangan. Walaupun ya sebenarnya ini tidak begitu berpengaruh, tetapi setidaknya akan ada impact bahwasanya tindakan korupsi ini benar-benar terjadi seperti itu. Dan kita juga bisa meminta tanda tangan dari organisasi-organisasi penting misalnya yang ada di desa tersebut tempat terjadinya tindakan korupsi. Nah, selanjutnya yaitu wajib diberikan tebusan-tebusan yang berkaitan dengan dana desa agar pihak-pihak yang berkaitan dengan dana desa dapat mengetahui tentang hal ini. Nah, kita udah tahu tuh cara melaporkan korupsi tentang anggaran dana desa yang diselewengkan atau dilakukan oleh perangkat desa yang mana tidak sesuai dengan RAB. Selanjutnya juga ada pelaporan pada BPD serta kepada pemerintahan kecamatan mengenai objek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan.
Itu juga menjadi poin penting dalam cara pelaporan korupsi ini, tindakan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa agar dapat ditindaklanjuti gitu. Nah, mungkin pada pembahasan kita kali ini tidak begitu panjang dan materinya sangat singkat dan sangat sedikit sekali, yaitu hanya membahas terkait dengan perangkat desa yang menyelewengkan kekuasaannya dengan melakukan penyalahgunaan terhadap anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan RAB, dan ini sudah termasuk dalam tindakan korupsi gitu. Sudah masuk dalam tindak pidana juga. Lebih tepatnya tindak pidana korupsi. Nah, untuk materi kita hari kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat diterima oleh teman-teman dan dapat dicerna dengan baik, dan tentunya materi yang saya berikan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya pada kali ini. Baik, saya akhiri sampai di sini. Selamat malam dan terima kasih.